Perkenalkan, nama saya Dita Tamayanti, NPM 5015154. Baiklah, sini saya akan menyelesaikan task 1. Di sebuah desa lembaga pendidikan sekolah terlihat seorang guru yang sedih dan kesal karena dalam pembelajarannya di kelas siswa tidak memperhatikan apa yang ia sampaikan dan membosankan. Bahkan mereka malah sibuk mengobrol sendiri. Dan ada pula yang lebih suka melihat keluar kelas. Padahal guru tersebut merasa sudah maksimal dalam menyampaikan materi. Ia telah mengajar dengan suara yang keras. Tulisan di papan pun terlihat dengan jelas disiapkan, namun mereka tetap saja melakukan hal-hal lain di luar kegiatan. Proses belajar oleh telah dan merasa lelah, berkeras hobi lebih dan merasa lebih terkuras. Habis senangnya karena telah mengeluarkan semua kekuatannya untuk menerangkan materi pelajaran kepada siswanya. Solusinya, di sini kita dapat melihat beberapa masalah-masalah yang Di sini kita dapat melihat beberapa masalah yang dialami guru, yaitu dalam proses penyampaian materi. Yang digunakan guru perlu diperbaiki karena apa yang ia lakukan tidak mendapat umpan balik dari siswanya karena mereka lebih tertarik untuk mengobrol, melihat ke tempat lain. Solusinya dapat dilakukan melalui perubahan. Assalamualaikum anak-anak. Selamat siang. Baiklah, pada minggu lalu kita belajar apa? Puisi. Baiklah, Ibu akan absen dulu terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk? Sulaiman. Kenapa dia? Sakit. Ya udah. Tidak masuk ya. Baiklah, buka buku paket kalian halaman 43. Baiklah ya. Baiklah, Ibu akan mengajar tentang 5 teknik belajar dalam bahasa Indonesia. Apa kalian tahu di sini? Ya udah, coba Liza jelaskan apa itu. Ya, benar sekali. Jadi, teknik bermain itu tadi ya, Ibu tulis di papan tulis terlebih dahulu. Teknik belajar bahasa Indonesia. Baiklah, yang dibilang oleh Liza tadi itu benar. Dan sini bakal menjelaskannya. Teknik bermain peran. Apa itu teknik bermain peran? Ada yang tahu? Enggak tahu. Yaudah, Ibu akan jelaskan ya. Jadi, teknik bermain peran ini dapat diaplikasikan saat mempelajari karya sastra itu ya. Ada yang tahu contohnya? Baiklah, Ibu akan memberi contohnya. Dapat diaplikasikan saat mempelajari karya sastra.
Contohnya, menganalisis naskah drama agar dapat menghayati lebih dalam lagi. Oke, selanjutnya nomor 2. Ada yang tahu selanjutnya? Enggak tahu, ya udah ibu jelaskan ya sekali lagi. Teknik wawancara yaitu ada yang tahu maksud teknik wawancara ini? Enggak tahu, ya udah ibu akan lebih jelaskan lagi. Nah, nih, teknik wawancara ini juga dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu kita bisa mewawancarakan orang tersebut dan menanyakan hal-hal yang akan ingin kita ketahui. Oke, selanjutnya nomor 3. Teknik penyelesaian. Ada yang tahu gini teknik penyelesaian apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ya, coba Susi jelaskan apa itu teknik penyelesaian. Ya, tepat sekali. Benar sekali yang dijelaskan oleh teman kalian. Jadi, teknik penyelesaian ini adalah Nah, ini teknik penyelesaian adalah jenis materi ini dapat diargumentasikan. Misalnya itu kita beri contoh ya, tentang misalnya siswa diberi rekaman. Nah, ini. Jadi, teknik penyelesaian adalah jenis materi ini dapat diargumentasikan. Misalnya itu siswa diberi rekaman tentang suatu permasalahan seperti banjir, bencana alam. Nah, ini sudah termasuk argumentasikan. Ini ya. Oke, selanjutnya 4. Ada yang tahu itu? Apa? Ada yang tahu? Iya, teknik permainan. Teknik permainan. Teknik permainan ini dapat kita jumpai misalnya tidak di setiap kelas itu kita harus fokus belajar. Baiklah, teknik ini tidak seharusnya fokus di dalam kelas saja. Teknik permainan ini juga, misalkan kita di dalam kelas, kita mempunyai suatu permainan dalam belajar, agar siswa-siswa dapat bermain dengan belajar. Nah, ini yang selanjutnya itu teknik pembelajaran di luar kelas. Apa itu teknik pembelajaran di kelas? Ya, teknik pembelajaran di kelas itu agar kita bisa menikmati suasana keindahan di luar kelas, agar kita tidak suntuk di dalam kelas. Jadi teknik itu sangat perlu. Teknik pembelajaran. Udah? Apa ada yang ingin ditanyakan?
Ada pembelajaran pagi hari ini? Nggak ada. Ya udah, saya rasa waktu kita udah mau habis. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari. Metode belajar, misalnya melalui diskusi. Setiap siswa membentuk kelompok 2-3 orang anak yang dibawakan pada suatu masalah yang perlu didiskusikan, dan mereka harus terlibat aktif dalam proses belajarnya agar mereka dapat berkonsentrasi terhadap apa yang sedang dibahas dan memiliki motivasi untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut sehingga diskusi semakin asik. Baik, kita akan menyelesaikan kasus nomor 4. Kasus nomor 4 nomor 2. Metode pembelajaran yang bagaimana yang akan saya lakukan, yaitu metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok dapat diartikan sebagai suatu kegiatan belajar mengajar, di mana suatu kelas dipandang sesuai dalam suatu kelas, dipandang atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan pengajaran dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan bersama-sama. Jadi, gunanya kerja kelompok itu kita dapat mengatasi kerjasama bersama-sama. Baiklah, evaluasi apa yang akan digunakan? Baiklah, saya akan menggunakan evaluasi dan pengukuran. Evaluasi pengukuran. Mengapa saya menggunakan evaluasi pengukuran? Karena perubahan kurikulum dari kurikulum yang berorientasi pada isi pengajaran menjadi kurikulum yang berorientasi pada kompetisi memiliki konsekuensi terhadap berbagai aspek pembelajaran di sekolah. Sebaiknya evaluasi ini juga memiliki makna yang berbeda dengan pengukuran-pengukuran. Oleh sebab itu, dalam proses pengukuran diperlukan alat bantu tertentu. Baiklah, terima kasih, itu saja.